Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh karo aku rek Tedisha dan selamat datang di channel Omah Tenaga. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang motor ya, bukan tentang rumah. Jadi aku mau bahas motor Vario 150 ini. Ini motor tahun 2017 kalau nggak salah. Salah satu hal yang paling penting kalau kita punya motor itu perawatan rek. Ya, kali ini aku mau menyampaikan karena keteledoranku ya, aku sampai lupa merawat dan mengecek kondisi kendaraan. Salah satu hal yang perlu kalian cek itu sebenarnya adalah untuk motor yang ada radiatornya seperti ini adalah air radiator. Nah, kenapa air radiator itu perlu dicek? Karena sangat berbahaya sekali ya untuk motor. Semisal air radiator punya kalian itu sampai kering atau kehabisan, karena nanti mesin kalian bisa overheat dan bisa mengalami kerusakan. Jadi kalian harus sering mengecek air radiator pada kendaraan kalian yang memiliki air radiator. Semisal motor yang ada pendingin radiator ataupun mobil yang berpendingin radiator. Sebenarnya hal itu adalah hal simpel ya rek, tapi sering kita lupakan karena alasan kesibukan atau alasan males. Padahal sebenarnya mengecek air radiator itu hal yang sangat simpel. Oke, jadi tak kasih tahu caranya mengecek air radiator yang ada di Vario 150 ya. Tapi sebenarnya yo kayak kalian cuma udah tahu deh, gak apa-apa buat konten ya ini ya. Nah, inilah radiator yang ada di Vario 150 rek, tapi ini cover oleh untuk radiatornya sendiri ya, posisinya ada di dalam cover itu nggak terlihat yes. Dan buluk ya maklum rek yo, sepeda ini habis kehujanan, aku belum sempat nyuci karena hari ini hari libur. Jadi aku memutuskan buat konten lah, pas aku bangun ternyata mau nyuci males, jadi ya gak apa-apa wis, motornya kotor seperti ini tak buat konten. Sedikit tentang radiator ya. Radiator itu adalah sistem pendinginan yang ada di kendaraan, dan sistem pendinginannya itu adalah dengan menggunakan bantuan cairan. Jadi makanya kalian harus sering cek cairan yang ada di radiator agar tidak kering. Berbeda dengan sistem pendingin kendaraan yang hanya mengandalkan sistem udara ya, biasanya di mesin di blokop sepeda mereka ono sirip-siripe ngene kok. Nah, itu biasanya yang menggunakan sistem pendinginan udara. Radiator ya menggunakan cairan. Jadi kalian harus sering ngecek cairannya agar tidak kehabisan ya. Kalau kentean malah mesinmu rusak meledos ya. Oke, tempat untuk mengisi cairannya ya ada di sebelah sini ya, di sini di Vario 150 ya. Yang ke kendaraan dia aku gak aruh. Nah, di sini tuh ada tulisan upper ambil lower. Ini lower untuk lower. Beda rek lower. Nah, usahakan posisi air radiator itu enggak sampai di bawah, enggak sampai di low ini ya, bisa ya di tengah-tengah antara upper dan lower ini. Nah, kalau kalian misalnya ngecek nggak kelihatan, mungkin kalian bisa menggunakan bantuan senter ya. Nah, semisal seperti ini kalian nggak terlalu kelihatan posisi cairan ada di mana, kalian bisa menggunakan senter, bisa disorot ke sisi sebelah sana seperti ini. Nah, ini kan langsung ketok jelas cairannya kayak gini. Dan ini menurutku wis di posisi lower seperti ini cukup berbahaya ya, karena takutnya nanti air radiator nggak bisa masuk ke radiator di sini, malah akhirnya radiatornya nggak bekerja dan berbahaya untuk mesin kalian. Jadi sering-sering dicek ya. Tapi sebenarnya posisinya itu bentuknya nggak seperti ini rek. Kalian harus melepas cover dulu yang ada di sini ya, karena punya aku itu cover patah nih, dudukannya patah, dan aku belum beli yang spakbor kolongnya ini, jadi ya terpaksa tak lepas sekalian rek. Karena pas dibuat motoran kalau cuma direkatkan pakai lakban itu
anak suarane otok berisik, jadi tak lepas sekalian. Nah ya ini seperti ini cover. Nah aslinya ini nutup di sini, nutup di sini seperti ini. Nah jadi kalian kalau mau ngecek air radiatornya harus lewat lubang ini, tapi karena punya aku ini dudukannya patah, jadi tak lepas sekalian. Nah ini di sini ada dudukan buat cover ini, tapi patah, akhirnya tak lepas sekalian. Oke, terus untuk mengisi air radiatornya aku sarankan jangan menggunakan air putih ataupun air keran ya, apalagi malah boyokmu malah karaten pedamu. Bercanda. Oke, jadi menurutku yang paling benar adalah kalian mengisi radiatornya menggunakan air coolant dari produk motornya ya. Misalnya kalau aku motornya Honda ya pakainya air coolant dari Honda, kalau yang Yamaha atau Suzuki ya pakainya dari Yamaha atau Suzuki. Mungkin ada juga merek dari pihak ketiga yang juga memiliki kualitas yang bagus ya. Yang penting intinya adalah ya kita harus mengisinya menggunakan air coolant, jangan menggunakan air biasa. Oke, langsung saja kita isi. Dan seperti inilah penampakan coolant dari Honda. Bakal berbeda juga ya kalau untuk yang dari merek lain seperti Yamaha, Suzuki, atau mungkin merek seperti Federal dan lainnya. Yang pasti di bagian depan terdapat tulisan coolant, kemudian untuk di bagian belakang terdapat petunjuk pemakaian. Keluarkan cairan dari radiator, bilas radiator dengan mengisi air bersih, tutup baut pembuangan terlebih dahulu dan nyalakan mesin selama 5 menit, bilas ulang setelah mesin dingin. Jadi seingatku lho rek yo, emang kalau sebenarnya kalau motor jarak tempuhnya udah 24.000 km kurang lebihnya, biasanya air radiator itu dikuras. Tapi karena memang motorku air radiatornya pernah dikuras waktu servis dulu, jadi untuk saat ini aku memutuskan hanya untuk menambah air dari radiatornya saja, jadi nggak perlu tak kuras. Dan untuk ngisi air radiatornya kita juga harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya yaitu tulisan atau tanda yang ada di wadah radiator ini, yaitu upper dan lower. Kita ngisinya cukup sampai di upper aja ya, nggak usah penuh-penuh banget, nanti malah takutnya malah rusak. Aku sendiri sebenarnya nggak tahu, tapi takutnya gitu loh rek. Oke, sekarang kita langsung buka saja air coolantnya. Cara bukanya cukup mudah, triknya yaitu cukup diputar aja tutup botolnya. Tuh cukup diputar gini, buka, nggak perlu repot-repot kan. Oke, setelah itu kalian cari obeng ataupun cari kunci, terserah kalian lah. Kalau aku pakai obeng. Nah itu kita kasih lubang di salah satu sisinya ya, tapi lubangnya nggak usah besar-besar ya. Ini fungsinya agar mempermudah kita untuk menuangkan cairan agar tidak belepotan nantinya. Jadi lembok buka ombo-ombo ya malah mubadir kok belepotan air coolant nih. Oke, langkah selanjutnya habis ini kita akan langsung buka tutup yang ada di wadah itu ya, di wadah radiator. Bukanya cukup gampang, cukup kalian tarik seperti ini karena tutupnya itu terbuat dari karet, jadi kalian nggak perlu takut-takut menarik tutupnya, langsung tarik copot. Oke, langsung saja kita tuang ya air radiatornya ke wadah. Bahkan wibet rek karo nggak konten, padahal yang enggak ya gampang, alah malah kutah ya. Yo maaf ya rek, ini jadinya tutorial yang kurang bener karena aku nuangnya sampai tumpah-tumpah seperti itu. Harusnya kalau mungkin kalian ada corong bisa gunakan corong untuk menuangi, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting aku sudah ngasih contoh gitu, cara menuang yang tidak benar. Oke, nah ini aku nuangnya cuma sampai batas di tanda upper seperti ini, jadi nggak tak isi penuh-penuh banget aku karena takutnya nanti malah rusak ya. Sebenarnya melakukan pengisian seperti ini nggak mau makan waktu banyak rek, cuma karena aku sambil bikin konten jadinya agak beribet juga ya. Ingat lo rek, cuma sampai upper lo ya, setelah itu langsung kalian tutup dan rapatkan tutupnya. Oke wes, mungkin cukup sekian video dari aku, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.